Halo teman-teman, jumpa lagi di sesi kali ini. Kita akan membahas sisa soal yang belum kita rampungkan ya pembahasannya di sesi video sebelumnya. Kita sekarang masuk di angka nomor 6. Pertanyaannya cukup mudah. Apa input dari proses STE, sistem transfer elektron ya. Jadi STE, untuk memahami konsepnya itu teman-teman kuasai dulu yang sebelum-sebelumnya. Tapi saya berusaha meringkas saja ya. Jadi STE itu adalah tahapan terakhir dari dari proses respirasi seluler. Jadi kan dimulai dengan siapa? Glikolisis ya. Jadi ada glukosa masuk ke dalam sel, kemudian nanti melalui proses glikolisis dikonversi menjadi asam pirufat, senyawa berkarbon 3. Nah gitu. Glukosa kita ketahui karbonnya 6, C6H12O6 gitu kan. Maka setiap satu glukosa menghasilkan 2 asam pirufat gitu. Nah, ketika dia ngasilin asam pirufat, sekaligus di sini dia ngasilin 3 output yang lain. Apa aja? 2 ATP, kemudian 2 H2O, ada air teman-teman ya. Kemudian apalagi 2 NADH. Gitu kan. Proses selanjutnya adalah asam pirufat dikonversi menjadi senyawa lain disebut dengan istilah asetil koenzim A, senyawa berkarbon 2. Proses yang pertama tadi ya, proses pertama tadi ini disebut dengan istilah glikolisis gitu kan. Glikolisis terjadi di mana? Sitoplasma. Maka nanti asam pirufat yang dihasilkan di sitoplasma dibawa menuju kemana? Menuju ke matriks mitokondria. Untuk apa? Tahapan namanya DO, disebut dengan istilah dekarboksilasi, oksidatif atau oksidasi gitu kan. Ini tahapan keberapa? Tahapan kedua. 1, 2 gitu kan. Jadi kenapa disebut DO? Karena di sini asam pirufat senyawa berkarbon 3 dikonversi menjadi asetil CoA berkarbon 2. C3 berubah jadi C2, ada C yang hilang. C-nya jadi CO2 gitu. Maka setiap 2 asam pirufat akan menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 CO2. Jadi dari kata pelepasan CO2 inilah muncul kata kunci dekarboksilasi. Terus oksidatif apa? Nah, teman-teman bayangin, asam pirufat ini dikonversi menjadi asetil CoA. Di dalam tahapan ini teman-teman, enzimnya itu mengoksidasi asam pirufat. Apa itu mengoksidasi? Elektronnya diambil. Asam pirufat melepaskan elektron. Artinya apa? Asam pirufat teroksidasi. Ya. Kemana elektronnya? Mengalir ke suatu molekul disebut NAD+. Molekul pembawa elektron. NAD+ kemudian mengalami namanya reduksi, mendapatkan elektron, dia berubah jadi NADH. Gitu. Nah, maka karena ada 2 asam pirufat, maka dihasilkan berapa? 2 NADH di sini, teman-teman. Ya. Maka output dari DO ada 3 nih, 2 NADH, 2 asetil CoA dan 2 CO2 gitu kan. Maka yang ini juga sebenarnya sama, teman-teman. Ini harusnya apa? Ya sama dia.
Mana nih hapusnya teman-teman? Saya pengen ngapus ini. Aduh, kehapus semua. Nah, ini harusnya apa kita catat di sini? Oh, dia barengan tuh. Kok bisa? Nah, ya sama, sebenarnya di sini juga ada proses oksidasi reduksi. 2NAD+, ini harusnya 2NADH. Sama persis di situ. Ada proses oksidasi juga ya. Nah, yang ketiga, sebelum kita jawab soalnya, karena ini dari gambaran ini teman-teman bakal mudah menentukan tadi jawabannya ya. Jadi tahapan ketiga disebut dengan istilah siklus Krebs. Siklus Krebs. Disebut juga siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilat. Namanya banyak banget ya, terserah yang bikin. Ya, kalau teman-teman pengen juga ngasih nama ke suatu proses ya, maka teman-teman harus jadi penemu tuh. Trikarboksilat ya. Maka apa yang terjadi di sini? Asetil-CoA, senyawa berkarbon 2 ini ya, digabungkan dengan suatu senyawa berkarbon 4, namanya siapa? Oksaloasetat. Ini udah kita nama ini udah pernah kita pelajarin di sesi video sebelumnya ya. Dia dihasilkan oleh tanaman C4 ini. Dia senyawa berkarbon 4. C4 tambah C2 dihasilkan senyawa berkarbon 6 disebut asam sitrat. Itulah kenapa disebut siklus asam sitrat. Kenapa? Senyawa pertama yang dihasilkan berupa asam sitrat. Begitu juga tanaman C3. Kenapa disebut C3? Karena senyawa pertama yang dihasilkan di siklusnya adalah senyawa berkarbon 3. Kenapa disebut tanaman C4? Karena senyawa pertama yang dihasilkan dalam siklusnya adalah senyawa berkarbon 4. Maka penamaan dalam suatu siklus biasanya sesuai dengan nama senyawa pertama yang dihasilkan, gitu kan? Maka sitrat C4 tambah C2 C6 dia. Namanya di siklus, maka dia muter. Sitrat berubah jadi oksaloasetat. C4 berubah jadi C6 berubah jadi C4, maka dihasilkan apa? Ada C yang hilang dalam bentuk CO2, gitu kan? Nah, itu salah satu output dari siapa? Siklus Krebs tahapan keempat yang juga terjadi di mana? Matriks mitokondria. Gitu. Nah, ini. Maka outputnya apa aja ya? Sebelum kita masuk ke sana ke soal, outputnya apa lagi? Namanya aja dekarboksilasi, ada pelepasan gugus karbon CO2. Ternyata sama persis dengan DO. Di sini juga ada pelepasan dekarboksilasi, oksidatifnya juga ada oksidasinya juga. Jadi di sini dihasilkan juga NADH, bahkan lebih kompleks teman-teman ya. Dia di sini ngasilin selain NADH, dia juga di sini ngasilin FADH namanya ya, FADH. Nanti saya jelasin ringkas-ringkas apa nih mereka nih, buat apa ya. Ringkasnya tuh teman-teman bisa cari searching sendiri di internet, di buku, jangan males pokoknya ya. Kalau pengen sukses UTBK harus jadi anak rajin gitu. Maka searching sendiri nih, saya cuma berusaha memahamkan sesederhana mungkin gitu. Nah, maka setiap satu asetil-CoA dihasilkanlah berapa 2 CO2, atau saya langsung rangkumkan totalnya ya. Untuk 2 asetil-CoA teman-teman dihasilkanlah 4 CO2 ya, 6 NADH dan 2 FADH ditambah apa? Ditambah 2 ATP. Outputnya ada 4 macam, dicatat sendiri. 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH. Apa itu? Output dari siklus Krebs ya. Maka teman-teman bisa lihat sendiri nih apa inputnya. Kalau ditanyakan inputnya kalau glikolisis inputnya adalah glukosa yang utama. Untuk dekarboksilasi oksidasi inputnya apa? Asam pirufat. Untuk siklus Krebs inputnya apa? Asetil-CoA gitu. Itu inputnya. Kalau outputnya udah kita tuliskan tadi juga ini ya. Masing-masing outputnya ini
Kalau glikolisis ada 4, 2 ATP, 2 H2O, 2 asam piruvat, dan 2 NADH. Ada 4 macam. Kalau dari sisi output, ya, dari sisi output ini berapa? Ada 4 macam outputnya. Kalau yang ini DO outputnya berapa? 2 CO2, 2 asetil-CoA, dan 2 NADH. 3 macam. Kalau ini outputnya berapa? 4 macam. 4 CO2, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 FADH. Maka formasinya 4-3-4. Mau main bola kali ya. Nanti kita lihat outputnya yang tahapan terakhir namanya apa? STE, atau disebut lebih detail atau lebih tepat dengan istilah fosforilasi oksidatif sistem transfer elektron, ST ya. Nah, apa yang jadi input dari STE? Ini kan udah habis tuh teman-teman. Udah habis glukosanya, senyawa berkarbon 6-nya udah dipecah jadi 6 CO2. 2 CO2 di mana? Di DO, 4 CO2 di siklus Krebs. Itu habis CO2-nya. Terus modalnya fosforilasi oksidatif apa dong? Ya, ingat-ingat rumus respirasi seluler apa? C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus ATP, gitu kan? Nah, kita udah bahas satu input. Apa itu? C6H12O6. Ini jadi input di mana? Di glikolisis, gitu kan? 2 yang pertama ini kan input, teman-teman. Input. Nah, terus oksigen di mana dong inputnya? O2 sama sekali belum pernah dibahas ini dari glikolisis DOSK. Enggak ada. Oh, ternyata dia itu input di fosforilasi oksidatif. Jadi kalau pengen ditulis ini inputnya apa? O2. Terus apa lagi? Terus apa lagi? O2. NADH sama FADH. Inputnya ini, teman-teman. Jadi semua senyawa tadi ini NADH dan FADH yang dihasilkan itu sejatinya adalah molekul pembawa elektron yang menjadi input dari sistem transfer elektron, gitu. Saya jelaskan begini ringkas ya. Jadi hakikat dari proses ini namanya respirasi aerob ini adalah proses penghasilan energi, gitu. Maka ada sumber energi berupa glukosa, gitu kan. Jadi teman-teman bayangin glukosa ini mirip dengan bahan bakar bensin, gitu. Jadi teman-teman punya bahan bakar bensin, ya, dia mengandung energi, di bensin itu. Maka teman-teman beli bensin 1 liter, tapi kalau teman-teman tidak punya sistem yang mampu memanen energi yang ada di bensin, misalnya gimana? 1 liter bensin teman-teman bawa ke tempat sampah, teman-teman tuang, kemudian teman-teman bakar, gimana? Langsung habis energinya, gitu. Manfaatnya nggak banyak. Beda ketika 1 liter bensin teman-teman masukin ke dalam suatu sistem. Apa itu? Kendaraan. Teman-teman masukin ke tangki motor, ke tangki mobil teman-teman, ya. Motor itu atau mobil itu, kendaraan itu adalah satu sistem yang punya kemampuan memanen energi dari bensin atau bahan bakar tadi secara maksimal. Caranya gimana? Setiap tetes demi tetes bensin itu masuk ke dalam piston mesinnya, kemudian digunakan untuk menjalankan motor itu sampai kemudian teman-teman bisa pakai energinya sampai berpuluh-puluh kilometer perjalanan. Itu kalau kita punya sistem. Nah, sama persis ketika glukosa ini dimasukkan ke dalam sel itulah sistemnya. Dia ada kendaraan yang dia adalah suatu sistem yang punya kemampuan memanen energi ini karena dia punya enzim-enzim yang bisa mengkonversi glukosa ini jadi energi, ya. Jadi teman-teman bayangin, energi di dalam glukosa itu terdapat di dalam elektronnya.
Jadi dia punya elektron-elektron, tetes-tetes elektron sebagai tetes-tetes bensin, tetes-tetes energi gitu. Maka untuk memanen energi ini ya itu bertahap, ada 4 tahap di sini. Dan setiap tahap elektron-elektron, energi-energi itu dipanen setetes demi setetes. Gimana caranya teman-teman? Bayangin, glukosa di tahapan pertama glikolisis dikonversi jadi asam pirufat di sini. Maka efeknya apa? Ada tetes elektron dipanen di sini, dibawa ke molekul pembawa elektron NAD+. NAD+ ini teman-teman bayangin ini adalah mobil tanker, mobil tangki apa sih bacaan itu? Pembawa elektron. Gitu. Dia bawa elektron dari mana? Dari pusat penambangan minyak bumi. Kemana? Menuju ke Pertamina, ya, ke Pertamina, pom bensin. Jadi ini mobil tangki pembawa tetes-tetes bensin NAD+ ini gitu. Maka kemudian selama tahap ini teman-teman, glikolisis DOSK dan STE ini tetes-tetes bensin ini dipanen. Di sini terjadi pemanenan tetes-tetes elektron bensin dipanen nih. Maka semua molekul pembawa elektron, bayangin ini mobil-mobil ini NADH ini yang membawa elektron-elektron ini ya, mereka semua bergerak mobil ini menuju kemana? Ke pom bensin buat dijual. Apa pom bensinnya? Tahapan terakhir dari STE, pom bensinnya namanya apa? Yaitu bagian membran dalam mitokondria. Membran dalam mitokondria. Atau boleh apa? Lebih detail namanya krista pelipatan dalam membran mitokondria. Itulah pom bensinnya. Di sinilah bakal dijual bensin-bensinnya itu tadi untuk menghasilkan energi, gitu kan. Cuman memang dalam tahapan pemanenan ini udah dihasilkan sebanyak berapa? 4 ATP. 2 ATP di glikolisis dan 2 ATP di siklus Krebs gitu. Tinggal nanti terakhir dipanen di tahap STE ini. Gimana cara pemanennya? Jadi ringkasnya teman-teman bayangin, berapa totalnya sih NADH-nya tuh? 10 teman-teman. 2 di glikolisis, 2 di DO, 6 di NADH. Totalnya berapa? 10 NADH. Terus apa lagi? Ditambah 2 FADH. Miskin banget sih FADH-nya. 2 FADH di mana? Di tahap STE tadi. Di tahap siklus Krebs dihasilkan gitu. Jadi teman-teman bayangin, ini kan di membran mitokondria ya. Jadi teman-teman bayangin di situ dia berupa membran. Jadi struktur membran kan dia berupa fosfolipid begini. Ya. Fosfolipid gini gambarnya. Terus di sini ada protein integral ya. Nah, gini kan. Ya saya gambarin 2 aja nih tipe proteinnya. Jadi teman-teman bayangin ya. Prosesnya disebut sebagai apa tadi namanya itu? Sistem transfer elektron, STE. Atau fosforilasi oksidatif. Jadi tahapan ringkasnya adalah 10 NADH ini dioksidasi teman-teman ya, dioksidasi membentuk apa? Jadi dia dipecah jadi NAD plus 2 elektron plus H plus 2H plus ya. Sama ini juga NAD plus 2 elektron plus 2H plus gitu kan. Nah, ringkasnya sebenarnya ada banyak detail di sini. Molekul ini melepaskan elektron. Ini. Maka elektron dari NADH dan FADH ini teman-teman ya, ditransfer gitu. Ditransfer dari satu protein ke protein yang lain gitu. Misalnya ditransfer di sini. Ya. Ditransfer gitu. Efeknya apa? Teman-teman bayangin elektron ini ditransfer dari satu protein ke protein lain gini. Dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu. Maka nanti ada energi yang dia hasilkan gitu. Energi yang dia hasilkan
itu dipakai untuk memompa ion proton H+ gitu ya. H+. Jadi H+ yang dihasilkan ini itu dipompa dari mitokondria, dari mana? Dari matriks mitokondria keluar ke ruang intermembran. Di sini kurang mewakili gambarnya ya. Saya ringkas-ringkas saja begitu. H+ dipompa keluar gitu. Efeknya apa? H+ jadi tinggi tuh. H+ jadi tinggi. H+ jadi tinggi. Nah, ketika H+ jadi tinggi, maka nanti H+ itu jadi hiper istilahnya. Boleh hiper ya. Jadi banyak gitu. Maka dia harus bergerak ke daerah yang dia hipo istilahnya. Udah konsepnya begitu kan, harus muncul keseimbangan gitu. Ternyata di bagian membran ini teman-teman, ini ada protein lain ya, disebut dengan istilah ATP sintase. Ini protein khusus disebut ATP sintase. Ya. Nah, si H+ ini pengen masuk ke dalam sana tadi, tempat dia berasal. Dia pengen pulang kampung gitu. Maka satu-satunya gerbang yang terbuka untuk dia hanya ATP sintase ini. Gini. Akhirnya ketika dia bergerak masuk menuju ATP sintase, teman-teman bayangin ATP sintase ini mirip kincir air gitu. Maka H+ ketika melewati dia akan menggerakkan motor ATP sintase sehingga dia bergerak muter gitu. Dia menghasilkan energi jadinya, mirip dengan konsep kincir air, dia akan berputar menghasilkan listrik. Ini ketika berputar ATP sintase, dia akan menggabungkan antara ADP dengan fosfat anorganik menghasilkan ATP gitu. Sehingga dalam proses ini dihasilkanlah ATP sebagai produknya. Nah, maka yang terakhir teman-teman, ketika elektron tadi mengalir dari satu protein ke protein yang lain, maka harus ada yang menangkapnya yang terakhir. Siapa itu? Itulah peran dari O2, akseptor elektron terakhir ini. Ketika nangkap elektron, dia juga ngambil proton ya. Gabungan ketiganya menghasilkan H2O, output dari sistem transfer elektron gitu. Maka ST ini inputnya apa aja? O2 ini sebagai akseptor elektron terakhirnya tadi. Terakhir. NADH apa? Sebagai molekul atau donor elektronnya, molekul pembawa elektron dua-duanya ini. Molekul pembawa bensinnya tadi. Ya. Sehingga menghasilkan output apa? Ya, ATP. Sama apa? O2 tadi ketika temu elektron plus H+ ngasilin H2O. Pertanyaannya, kalau dia ATP-nya berapa? NADH dikali 3, di sekolah teman-teman diajarin NAD dikali 3, FAD dikali 2. Karena NADH ada 10, FADH ada 2, maka totalnya berapa? 10 kali 3, 30, tambah 2 kali 2, 4. 34 ATP. O2 gimana? Ikutin aja rumus umumnya. Rumus umumnya kan C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. Gitu kan? Ini rumus umumnya. Maka kita pakai oksigennya angka 6 aja. Nah itu. O2 yang dibutuhin di reaksi ST ini ada 6O2 menghasilkan 6H2O juga gitu. Totalnya 34 ATP ya. ST menghasilkan 34 ATP, siklus Krebs menghasilkan berapa? 2 ATP. Ya. Glikolisis 2 gitu. Maka ditanya apa input ST? Jawabannya ini. 6O2, 10 NADH dan 2 FA. Dia teman-teman catat ringkas gitu ya. Pertanyaan ini udah menguras waktu ya. Jadi satu video ini cukup untuk bahas satu nomor aja, yaitu tentang ST aja. Maaf teman-teman ya jika kepanjangan pembahasannya. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ujiannya dan bisa lulus di UTBK dan bisa kuliah tahun ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.